gaji pilot itu sesuai bayangan orang-orang awam, Bos? Mau jadi apa? Pak Dika, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah, Bang nih Kevin. pilot kita nih, Masya Allah. Jadi hari ini kita bakal bahas sekolah pilot nih, Pak Siap. Dika. Tapi sebelum itu, Hmm. kejadian baru-baru ini, pintu pesawat terbuka. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya, gimana ya? Kira-kira kenapa kira-kira? Ya kadang orang tuh iseng atau mungkin mereka nggak perhatikan awak kabin yang bilang ini jangan dibuka ya, gitu. Itu iseng ada orang buka. Ya beberapa kali kan ada Ya kasus ampun. seperti itu kan. Cuman kan belum ada resminya kenapa orang itu buka kan. Iya. Oh gitu. Jadi pernah beberapa kali terjadi juga tuh. Ya ampun. Tapi kayaknya Iseng banget. kalau yang di udara, setahu saya mah baru ini deh. ngeri banget tuh, maksudnya vrrr gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada efek apa-apa ya, nggak ada korban jiwa juga ya. Alhamdulillah nggak ada korban. Itu kejadiannya di Asian Airlines itu di Asia, aduh lupa gitu. Oke. Bukan di Indo lah. Oke, kalau Bang Dika sendiri di mana bertugasnya sekarang? Sekarang saya tuh di Papua. Uish. Terbang Papua. Dari Papua sempat-sempetin ke Cakung sih, ini loh, Masya Allah. Tapi memang berarti sehari-hari di Papua, Bang? Dinasnya sih di Papua ya. Oke. Cuma domisili tetap di sini. Oh gitu, maksudnya. oh gitu. Kebetulan maskapai tempat saya kerja tuh ya daerah operasinya di Papua. Oke. Jadi kita nih penonton juga mau tahu nih yang mau jadi pilot gimana, sekolahnya di mana, Oke. berapa biayanya, terus worth it nggak dengan biaya segitu jadi pilot segala macam gitu ya, Bang ya? Oke. Oke, kita mulai dari Bang Dika. Berarti lahiran tahun berapa, Bang? Saya 87. 87. Dari kecil katanya mau jadi astronot tadi ya. Gitu ya. Kecil Ya. mau jadi astronot. Pengen terbang aja gitu, Bang. Pengen lihat gitu ya. Atau gimana? Nggak tahu ya kenapa kayaknya gue suka aja gitu ngelihat ya kayaknya keren gitu loh. Maksudnya bisa baju khusus gitu ya. bisa keluar angkasa tuh. Iyalah, Masya Allah. Terus tapi tadi kabarnya juga kuliah di S1 manajemen. Iya, sempat kuliah dulu. Nggak langsung SMA langsung nggak jadi pilot, nggak gitu ya? Mm-mm. Kebanyakan tuh yang sekolah pilot S1 dulu atau dari SMA langsung? Kebanyakan sih dari SMA langsung ya. Cuma waktu pas gue sekolah itu ada di teman batch gue ada juga yang sempat S1 dulu. Bahkan ada yang dokter udah koas. Dia banting setir. Jadi penerbang. Udah koas mau Udah jadi koas. dokter, Mau jadi dokter, malah ke penerbangan. malah ke penerbangan. Kutanya. Biasanya malah jadi ini kayaknya value added ya, maksudnya jadi kayak dia punya nilai tambah kan. Jadi bisa ya paramedis tipis-tipis lah gitu ya. Jadi dia punya ilmunya. Iya. Kan? Iya, kocak juga tuh. Terus gue tanya, lu kenapa udah mau selesai juga? Ya, gue waktu itu disuruh nyokap, bukan keinginan sendiri. Oh gitu, jadi ngejar passion ya, Masya Iya. Allah. Kalau Bang Dika sendiri ngejar passion? Alhamdulillah ya, dapat Masya kesempatan Allah, tuh. Masya Allah. Oke, jadi kita mau bahas tentang dunia sekolah pesawat nih, Bang Dika. Siap. Jadi Bang Dika selesai S1 masuk sekolah penerbangan di Cilacap. Cilacap. Apa nama sekolahnya, Bang? Itu Perkasa Flight School ya. Perkasa Flight School. Swasta tuh. Swasta itu. Dulu kan kalau teman gua tuh ada yang bapaknya tuh di Lido ya. Yang zaman dulu tuh di Lido. Katanya jadi dulu bayarnya masih murah, disubsidi negara gitu nggak sih? Oh, Curug mungkin. Iya, Curug STPI ya. Curug. Curug ya, Iya. Curug. Itu di situ ya. Itu kan negeri ya. Itu negeri itu. Itu disubsidi sama negara sebagian gitu ya. Disubsidi. Kalau di Cilacap? Di Cilacap, Curug itu pun ada di Cilacap juga. Jadi kan STPI Curug itu ada yang di Curug sana, sama ada yang di Cilacap. Oke. Mereka nge-base di sana juga. Kalau sekarang itu yang negeri tuh ada 2 ya, setahu saya tuh ada yang STPI Curug, ada BP3 Banyuwangi. Nama lengkapnya tuh kurang ini dah, kurang. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Itu punya pemerintah juga. Oke. Dan pasti ada subsidi juga. Ada batas maksimal umur nggak sih, Bang, kalau mau jadi sekolah pilot itu? Nggak Tadi ada yang ya. dokter tuh yang dokter sudah usia berapa tuh? Oh. Atau pas ente daftar? 27 27 ya? 27, iya. Oke. Jalan 27. Berarti boleh tuh. Boleh. Oke, mungkin maksimal kayak di 45 mungkin gitu kali ya? Iya, mungkin kalau udah 45 atau 48
kayaknya dia mau ngapain sih. Iya. Ada banyak jikir aja gitu. Bang, di sekolah pilot itu berapa lama Bang? 4 tahun juga kayak satu? Kalau kemarin sih saya tuh 1 tahun 8 bulan. Selesai. Udah tuh? Ya. 1 tahun 8 bulan? 1 tahun 8 bulan. Selesai. Tapi biayanya. Kita bahas di akhir biayanya. Ini yang penting ilmunya dulu nih. Kita bahas ilmunya dulu. 1 tahun 8 bulan. Apa yang dipelajarin Bang? Praktek langsung terbang atau teorinya dulu atau gimana? Pertama itu kocak sih. Pertama itu sama sekali nggak ada yang gue masuk nih. Kayak nggak ada hubungannya sama pesawat. Apa tuh? Baris berbaris. Wow. Malah belajar baris berbaris. Baris berbaris. Oke. Baris Menarik. berbaris. Apel pagi malam. Hah? Pokoknya Sorry Bang, itu asrama berarti ya? iya, kita Kalau waktu itu selama setahun 8 bulan emang di asrama aja tuh? iya, waktu itu Oke. memang kita sistemnya semi militer jadi ya, cuma nggak ada kekerasan fisik, Iya, cuma iya, iya, hukuman iya. fisik aja. Iyalah pastilah, karena kan pilot juga harus punya fisik yang mumpuni ya. Iya, mungkin Iya, waktu iya, itu haha. gue nangkapnya wah ini untuk ngegembleng fisik dulu nih. Jadi Pastilah. 1 minggu itu kita nggak belajar apa-apa. Oke, Baris berbaris, berbaris, dijemur, hadap kanan, hadap kiri gitu, dijemur juga. dijemur, Oke. hormat bendera apa segala macam lah itu. Oke. Setelah Sama itu guru atau sama senior? sama senior. Oh, berarti sistem pembelajarannya senior juga turut bantu ya? Iya. Oke. Senior yang udah lulus atau yang baru mau lulus? Senior yang di atas kita 1 tingkat. Oh gitu. Oke. Berarti yang udah tahap mungkin udah ngelewatin setahun di sana. Oh, bantu ngajar adik-adiknya gitu ya. Oke. Berarti baris terus kemudian Bang? Habis itu baru kita masuk kelas, belajar teori-teori dasar penerbangan itu apa sih, kenapa pesawat bisa terbang, cuaca itu bagaimana, kalau pesawat itu mau navigasinya bagaimana gitu kan. Ya dasar-dasarnya lah. Oke, umumnya berarti yang udah masuk sana tuh ya udah siap belajar ya Bang. Artinya nggak bayangin gue, soalnya ada nggak sih yang dipaksa jadi pilot, mungkin dia malas-malasan udah akhirnya nggak jadi gitu mungkin. Waktu itu ada ya adik tingkat gua itu 2 tingkat kayaknya di bawah. Oke. Dia kayaknya dipaksa sama orang tuanya. Mungkin karena nggak kuat sama minggu pertama itu yang gemblengan itu, dia kabur Bang. Kabur dari mes. Kayak di pesantren, mohon maaf. Padahal mau jadi pilot nih gitu ya. Kabur dia akhirnya. Iya. Ya memang kalau yang bukan dari passion, bukan dari hati itu, seringan apapun ya lu nggak akan bisa. Malas juga. Males. Dia nggak cinta sama bidang itu. Betul. Kan. Oke. Terus belajar berarti ini kan bayangan orang nih selama ini, mungkin bayangan gue juga Bang, kalau sekolah pilot itu pertama selain fisiknya harus bagus, matanya harus sehat semuanya gitu katanya. Iya atau nggak Bang? Boleh sih pakai kacamata. Boleh juga ya, sekarang. Kan kita sebelum penerimaan itu dites medical dulu kan. Oke. Pinter matematika, pinter fisika. Bener nggak? Nggak pinter ya, cuman bisa aja. Oke. Bisa. Tetap berarti ada hitung-hitungan tuh Bang. Lu belajar hitung-hitungan juga tuh? Ada. Asli ya? Iya. Hitung apa Bang? Maksud gue nggak tahu, gue ngitung apa ketinggian atau kemungkinan atau bahan bakar apa sih? Ya itu semuanya kalau awal pas pada saat sekolah itu gue ngerasain hitung-hitungannya malah lebih susah dibanding pada saat udah kerja. Karena kalau udah kerja semuanya udah ada alat bantunya, komputerisasi, ada otomasi gitu kan. Lu tinggal masukin tek. Nah, cuman hitungan dasar basicnya itu ya dapatnya di sekolah. Dan itu memang sih harus tetap nempel ya, cuma in case of emergency. Rumus-rumus dasar tuh diajarin berarti. Iya. Oke, ngitung-ngitung ya, untuk rumus-rumus segala ketinggian dan lain-lain gitu ya. Iya, misalkan kayak tiba-tiba navigasinya blank nih, kita nggak tahu di mana gitu kan. Kita hitung aja, ada kecepatan, ada waktu. Wih, udah berarti jarak kita terakhir di mana nih? Asli nah, begitu. Kira-kira kita di mana? Oke, itu fungsinya. Iya. Contohnya itulah. Iya. Berarti lu termasuk orang yang nggak anti hitung-hitungan juga dong. Nggak boleh anti hitung-hitungan juga ya. Maksudnya kalau untuk jadi pilot ya pasti mau nggak mau lo harus ketemu rumus gitu kan? Ya rumus sih nggak mutlak ya, cuman kayak logika matematik lah. Oke. Logika matematiknya berjalan lah ya, harus nalar. Oke. Bahasa Inggris. Orang-orang takut jadi pilot, gue nggak bisa bahasa Inggris. Emang se-expert itu Bang pilot bahasa Inggris, atau bahasa sehari-hari antar pilot aja sama ATC atau gimana?
Kalau kalau bahasa ATC itu ya, antara pilot sama ATC itu udah apa ya? Udah standar ya. Dan di sekolah pun kita diajarin gitu loh. Frase-frase standar kita diajarin. Dan untuk kode-kode mau naik, mau turun, ya, mau kita tambah tinggi, nambah turun gitu-gitu ya. Bilangnya apa nih kalau misalkan mau ke sana, kita bilangnya apa. Kalau kita mau pulang, kita bilangnya apa gitu. Oh, iya. Bukan conversation. Ya. I will go home now. I will go home now. Prepare for landing gitu. Nah, itu kan kalau gitu repot nanti kan. Iya, iya. Oh, jadi kebanyakan bahasa kode-kode gitu ya. Udah apa ya? Frasanya tuh udah baku gitu loh. Udah standar. Sekolah pilot kan untuk jadi pilot. Nah, kalau di ATC ini buat teman-teman yang nggak tahu adalah Air Traffic Controller. Belajar Anda semua. Air Traffic Controller itu yang di tower di bandara itu ya, bandara tinggi. Dia adalah kerjanya untuk mengatur lalu lintas pesawat ya, Bang ya. Jadi tiap pilot itu kalau terbang harus berkomunikasi dengan ATC terdekat, betul? Betul. Oke. Jadi kalau ATC itu belajarnya berarti di mana? Itu kalau di Curug kayaknya ada juga deh ya. Di sekolah tinggi penerbangan itu. Oh, berarti dia nanti ada penjurusannya gitu nggak? Iya, dari awal masuk kan misalkan sekolah penerbangan. Penerbangan itu kan bukan hanya pilot aja. Ada air traffic controller, ada engineer. Iya, nggak adik gue itu sekolah di STMT Trisakti, manajemen transportasi udara. PKL-nya di Bandara Bandung. Gini-gini pesawat. Bisa kali gitu ya, itu juga ya? Bisa ya. Bisa juga kayak gitu ya. Tapi mungkin lebih spesifik ya, karena tadi kan untuk persiapan langsung ditaruh di ATC ya. Maksudnya orang di ATC sama pilot ini kan harus punya konsentrasi yang cukup tinggi ya untuk menerima kode-kode itu ya. Betul. Oke. Bukan kode sih ya, maksudnya khususnya ATC sih. Gue respect sama ATC itu. Nggak cuma satu pesawat loh yang mereka kontrol, ya kan? Benar. Mereka harus atur itu banyak pesawat itu mau masuk ke area mereka kan, ya dikasih arahan tanpa pesawat itu bisa ibaratnya ketemu di jalan gitu. Ada beberapa kejadian, Bang, yang gue pernah alamin. Ini harus udah landing nih, tapi setengah jam gue muter-muter di atas. Kan ada mapnya tuh, ada kelihatan itu kan penerbangan jarak jauh soalnya. Jadi jauh kelihatan muter-muter. Itu kenapa tuh, Bang, biasanya, Bang? Biasanya itu di bawahnya masih rame, Bang. Oh gitu. Jadi kita ngantri kan, ibaratnya mau landing tuh ngantri. Jadi bensin harus nggak boleh pas-pasan juga ya? Betul, itu setiap penerbangan itu ada reserve fuel-nya. Kita harus ada minimum reserve itu berapa. Oke. Balik ke sekolahan pesawat lagi nih, Bang. Berapa pekan atau berapa bulan udah megang pesawat? Waktu itu 1 bulan ya. 1 bulan udah megang pesawat. Pesawat jenis single engine, piston engine. Oke. Nah, ini apa istilah-istilah nih netizen kayaknya? Iya, jadi kalau pesawat latih itu dia muatnya cuma 4 orang. Oke. Pakai baling-baling. Mesinnya mesin piston, mesin kayak mobil, motor gitu. Oke, iya piston berarti gitu kan. Iya. Itu jenisnya kan kalau ada Cessna 172, ada Piper Warrior, macam-macam lah. Ntar bisa googling. Oke. Kalau pesawat latih jadi jenisnya Cessna. Iya. Yang pakai baling-baling itu. Iya. 2. 1. Di depan 1. Oke. Kipas angin sih itu. Iya benar. Kalau mati kita gerah. Makanya itu jokes pilot, guys. Itu kipasnya bukan Wadesta ya, mohon maaf. Oke. Jadi terbang dengan itu. Berarti bulan pertama udah boleh nerbangin pesawat latih itu, Bang? Iya. Atau pegang-pegang dulu, jalan-jalan dulu apa gimana? Langsung sama instruktur terbangnya. Oh, ada instruktur. Ya. Jadi gue sendiri. Nggak langsung sendiri. Iya. Ada instruktur. Sebelahnya berarti. Iya. Oke. Terbang sama instruktur, nanti kan ada materi-materinya ya. Kita diajarin pertama terbang dulu, kamu handle nih pesawat, rasain gimana, manuvernya gimana. Kalau ada orang grogi banget, celaka nggak tuh, Bang? Maksudnya kayak ada instruktur sih ya? Ada instruktur sih. Nggak, untuk worst case scenario-nya, untuk kemungkinan terburuknya, pernah kejadian, Bang? Pernah kejadian. Dan kebanyakan ya kalau instrukturnya itu bikin takut siswanya. Itu kesalahannya tuh. Ya. Jadi instrukturnya terlalu galak dan bikin grogi malah. Basically kayak sama nyetir mobil ya. Orang nyetir mobil kalau lagi panik, dibentak-bentak malah makin banting setir dia nanti. Ada loh, Bang, yang sempet ibaratnya salahin mulu sampai mungkin ngomong kasar ya, ngomong kasar gitu, sampai
Ya udahlah Cap, kita mati bareng aja. Wuh, Itu cerita ya. karena emosi jiwa dia nggak terima kan digituin. Oke, berarti instruktur juga harus ya nice lah ya, harus wise gitu ya untuk Betul. ini. Oke. Berarti dari bulan pertama udah mulai nyoba-nyoba, ntar ada beberapa arahan dari instruktur untuk nyoba. Bang, pertama kali terbangin, seberapa deg-degan tuh? Deg-degan sih dikit, cuman excited ya, deg-degan karena Oke. excited ya. Jadi Karena pengen nyoba banget pengen nih nyoba gitu. banget gitu kan. Nah, namanya biasanya kan kalau orang baru kan pengen nyoba, pengen buat atraksi ya kayak gitu nggak gitu. Nggak, tapi kalau di udara mungkin nggak gitu berani ya. Jiper Oke. sih. Jiper. Juga sih Terus pertama. awal-awal terbang Iya, jiper juga sih. nih. Mendarat katanya adalah hal yang sulit juga, Bang. Sulit. Awal itu sulit. Oke, apalagi kan pesawat model Cessna gitu kan rodanya nggak bisa dilipat-lipat gitu kan. Emang udah baku di situ kan. Mendarat mulus dong pertama, Bang. Ya enggak dong. Enggak. Enggak dong. Jadi grrr gitu. Gebluk. Cuman kan ada instruktur. Oke, tenang gitu. Rem gitu ya. Oke, seru juga sih, kayak mau kali ya saat yang ini. Oke. Terus kemudian masuk bulan berikutnya, belajar apa lagi Bang yang lebih sulit? Jadi hitungannya bukan bulan ya. Kalau misalkan kita misalkan ada tahap 1 terbang pertama, itu istilahnya dulu di sekolah gue itu A1, A2 sampai A12. Itu tahap awal, A namanya. A1 perkenalan, A2 mungkin levelnya lebih lambat laun meningkat ya kan. Iya. Sampai di tahap A12. A12 itu adalah preparation check untuk dirilis terbang sendiri. Ini siswa bisa nih terbang sendiri. Itu di A? 12 jam. Oh. 12 jam terbang dengan instruktur. Habis itu dicek sama instruktur, ini siswa sanggup nggak untuk terbang sendiri. Itu di A berapa? 12. A12 ya, tadi? Pokoknya 12 jam lah. Oke, 12 jam terbang. 12 jam terbang. Sorry. Istilah jam terbang ini, nanti kan katanya kan di akhir sekolah itu kan ada 200 jam terbang ya Bang ya? Iya. Itu literally 1 jam 60 menit atau apa sih, mungkin istilahnya nggak ngerti gue juga. Ya 1 jam. 1 kali terbang. 1 jam Jam 60 menit Jam berarti? 60 menit. Oh. Terhitung dari mulai pesawat itu bergerak sampai dia berhenti parkir. Itu istilahnya 1 jam tetap gitu ya. Jadi istilahnya lo kalau punya 200 jam terbang berarti udah 200 jam literally. Iya. Oh gitu. Gue pikir kayak terbang nih, muter-muter mungkin 15 menit, terus 1 jam terbang gitu. Enggak, 1 jam. Oh gitu. 1 jam 60 menit. Oke, berarti emang dibanyakin pengalamannya ya, Bang ya. Betul. Karena emang untuk itu sih persiapan profesi lah ya istilahnya gitu ya. Oke, di A12 udah mulai terbang sendiri, itu ujiannya apa Bang? Kita di review apa yang diajarin instruktur nih. Kita di review semua, terus ada limitasi pesawat, kita di oral test itu tanya itu kan. Terus emergency prosedur, kalian hafal apa enggak, itu harus hafal mati di kepala ya, karena kan kalau once emergency nggak ada waktu lagi tuh untuk contekan ya kan. Iya, yang jalan udah insting tuh harusnya ya. Betul. Oke, berarti tugas para instruktur itu adalah gimana caranya membuat para siswa ini yang tadinya ngafal udah jadi insting gitu kan. Betul, udah jadi memori otot ya. Jadi kejadian tanpa harus berpikir udah refleks ya. Oke. Selesai berarti 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan waktu itu saya. Itu berarti udah dapat tadi 200 jam terbang, Bang. Itu umumnya. Umumnya ya, umumnya. Kalau di lisensi Abang udah total sekarang saya 1.400. Oke. Tadi ngomong-ngomong masalah apakah lulus ini langsung jadi kapten, dan kapten itu apakah setingkat dengan kapten militer atau gimana, Bang? Mungkin istilah aja ya. Oh gitu. Iya, karena gue pikir kalau udah kapten di pilot gitu, karena pakai garis-garis juga mungkin sama juga, jadi yang mayor pun di tentara manggilnya kapten juga gitu. Panggil mungkin kapten gitu, tapi beda ya, stratanya kita beda kan sipil ya. Oh gitu, hitungan tetap kita sipil ya. Kita sipil. Oh, nggak masuk militer ya hitungannya. Oke. Top Gun aja masih letnan kan si Tom Cruise. Kemana jadi Tom Cruise Iya. Baru Top Gun 2 tuh dia jadi akhirnya kapten. Tapi jujur gue nggak ngerti urutan pangkat tuh gimana, gue kapten tuh di mana. Gue juga nggak ngerti sih. Ngerti. Jadi lulus itu apa Bang? Pangkatnya apa? Kita lulus itu sebutannya kalau misalkan adik-adik yang nanti insya Allah lulus sekolah pilot,
Istilahnya tuh ab initio ya, inisial lah. Oke. Initial pilot. Initial pilot. AB initial pilot. Oke. Jadi nanti itu kalau ngelamar ke maskapai tergantung requirements-nya apa, permintaan si maskapai itu apa gitu kan. Dari sekolah itu langsung langsung ada referensi ke airline tertentu yang udah kerja sama mungkin, atau dibebasin atau gimana? Kalau sekarang sih dibebasin ya. Dibebasin. Iya. Waktu itu lu pertama kali lulus langsung kemana? Semuanya gue lamar. Oh gitu. Iya. Saya bisa. Iya. Lihatlah kemampuan saya. Bikin CV sebanyak mungkin. Oke. Gitu. Kirim tuh semua. Kirim semua. Harapan lo awalnya kemana, Bang? Garuda. Iya kan. Garuda ya. Syukur-syukur bisa berangkat haji gratis gitu. Amin, kan. Ya kan. Bang, ini jawab mitos nih. Katanya keluarga pilot tuh bebas terbang gratis. Enggak semua ya. Kayaknya yang BUMN aja ya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau istri pilot bisa. Bisa. Oh bisa. Bisa. Anak-anaknya juga bisa. Bisa. Tapi nggak satu waktu mungkin ya. Kurang tahu ya. Itu kayaknya kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan ya. Oke. Kemudian lulus, akhirnya masuk ke? Lulus itu akhirnya masuk gue di maskapai swasta di Papua. Oke. Terbang perintis itu nganter sembako, BBM, penumpang juga ada. Base-nya di Jayapura. Base-nya di Jayapura. Base-nya Jayapura, terbangnya ke? Sekitaran situ ada daerah pegunungan Bintang, Intan Jaya, terus Timika area gitu. Jauh-jauh, Bang? 1 jam lah. Oke. Karena pesawatnya kan nggak kenceng-kenceng banget. Iya. Tantangan terbang di Papua apa, Bang? Gunung. Oh. Iya. Tinggi-tinggi ya? Iya. Jadi kita landing di gunung. Landing di gunung? Landing di gunung. Masya Allah. Terus landing di gunung petugasnya ada? Enggak. Oh, sendiri? Enggak semuanya ada. Maksudnya kan enggak semua, kita sebutnya di sana airstrip ya, bukan airport, karena kadang-kadang itu landasannya cuma rumput aja. Cuma rumput dibabat gitu, rumput rata. Iya. Atau tanah ditimbun itu. Yang penting. Berarti masih single engine nih? Iya, masih. Oh gitu. Nah, untuk nanti naik double engine, maksudnya masuk perusahaan kayak tadi Garuda atau sebagainya itu, berarti dia selain punya jam terbang yang udah cukup, dia harus tadi latihan lagi ya? Iya, ambil istilahnya itu type rating ya. Tergantung pesawatnya apa nanti kita type rating lagi. Belajar spesifikasi pesawat itu. Penyesuaian gitu. lagi. Iya. Tiap-tiap airline beda ya? Ya kalau misalkan kayak singa sama burung, kalau sama-sama Boeing ya udah tinggal sama. Kan pesawatnya sama. Airbus ada juga ya di Indonesia, Bang? Nggak ada? Ada. Ada juga ya? Ada. Yang Airbus ada juga ya? Ada. AirAsia bukan? Ada. Oke. Nah, bicara tadi masalah kapten atau bukan kapten. Lulus itu langsung kapten atau belum, Bang? Belum. Oh, belum. Dia apa? Tadi apa sebutannya, Bang? Sorry. Kalau AB initio, kita itu baru lulus, baru masuk ke perusahaan misalkan, baru masuk ke maskapai gitu kan. Iya. Initial training itu belajar lagi nih, misalkan belajar Boeing dulu. Belajar pesawat Boeing. Udah dicek, ada namanya base training check. Setelah itu lulus, baru masuk dalam tahap line training. Line training itu masuk baru bar 1 tuh. Oh gitu, 1 garis itu berarti belum kapten? Belum. Kopral maksudnya? Itu kopral mungkin. Oh gitu, sampai tadi bannya ada 4 tuh, ada 4 bar di sini baru. Ya itu tahapan untuk dapat 1 bar lagi, 1 bar lagi itu apa, Bang? Itu jam terbang sih. Oh, bukan ada mungkin kalau kayak ada sertifikasi lagi apa gimana? Biasanya kalau untuk ujian lagi ya, itu kan itu pas di captain. Jadi mau jadi kapten itu ada. Iya, datangnya kemana, Bang? Itu gue mau jadi kapten nih. Enggak, kita misalkan minimum flight hours-nya jam terbangnya berapa nih? Misalkan di perusahaan sekian berapa ribu gitu. Oke. Setelah jam terbang achieve, terus instruktur pasti di setiap maskapai itu ada instruktur kan. Instruktur tuh ngelihat, wah ini kita bisa promosiin anak ini jadi kapten. Oh gitu. Jadi setelah dia terbang cukup lama sebagai yang belum kapten, dapat referensi. Ini bisa nih jadi kapten gitu. Jamnya udah masuk nih. Terus kita dan kebetulan kita lagi butuh kapten nih gitu kan. Itu kan satu
satu faktor juga yang menentukan kan. Kalau perusahaan nggak butuh captain ya ngapain? Karena kan bicaranya kan fulus, bro. Benar. Tapi tadi Bang Dika bilang captain itu adalah yang punya keputusan. Betul. Meskipun belum tentu dia yang terbangin. Betul. Jadi teman-teman nih fun fact, Bang Kevin juga baru tahu. Tadi Bang Dika cerita, pilot itu nggak mesti kapten tuh nggak mesti jadi pilot. Jadi bisa juga tadi apa yang Bang Dika bilang, lagi capek nih, lo deh yang terbangin, gue yang ngawasin gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Iya, jadi kan ya kita kenalnya kan pilot sama kopilot ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang benar itu pilot flying sama pilot monitoring. Jadi pilot flying itu siapa yang terbangin itu pesawat. Bisa jadi itu bukan kaptennya. Bisa jadi si kopilnya tadi. Kopilnya yang terbangin, kaptennya mengawasi. Jadi pilot monitoring. Tapi once in emergency atau kapten merasa ada sesuatu yang di luar prosedur yang akan membahayakan atau dia rasa nggak sesuai prosedur lah. Kapten berhak kapan aja ambil alih itu dari si pilot flying tadi yang bukan kapten. Jadi keputusan tertinggi itu ada di kapten. Oh gitu. Meskipun dia lagi monitoring tadi nih. Iya. Dia ngebiarin si juniornya mungkin ngambil alih, belajar gitu ya dan lain-lain. Bang, lisensi pilot itu diperbarui nggak? Kayak misalnya SIM nih 5 tahun sekali. Kalau lisensi pilot? 1 tahun sekali. Dia apa? Diuji lagi? Diuji lagi. Kalau saya sih 1 tahun sekali ya. Cuma ada beberapa teman saya yang di pesawat besar dia 1 tahun 2 kali. Cuma di simulator. Bang Dika ini milih tetap di perusahaan yang sekarang ini apa emang karena gajinya cukup oke atau belum mau ke yang lain dulu apa gimana? Sebenarnya sih ada sesuatu yang gue seneng terbang di Papua tuh ya. Karena kan gue sering ngantar sembako nih, ngantar beras, ngantar BBM. Ekspresi mereka tuh orang-orang gunung yang terima bantuan beras itu nggak bisa dibayar, bro. Benar. Rasa kayak terima kasihnya gitu ya. Iya, jadi kayak kita nih jadi bagian gitu, bagian dari apa yang harus disalurkan itu. Kita ngebantu orang di sana. Iya. Masya Allah ya. Jadi senangnya itu ternyata justru yang bikin betah ya. Betah dan apa namanya pemandangan di sana tuh keren banget loh. Masya Allah keren banget. Oke nih Bang, ini kita udah masuk ke akhir-akhir podcast nih. Siap. Gaji pilot itu sesuai bayangan orang-orang awam gak sih? Dimana udah pakai baju, udah pakai Catch Me If You Can aja pura-pura jadi pilot kan gitu. Maksudnya kayak keren secara look, penampilan tuh. Tapi gajinya oke nggak Bang? Cukup lah. Cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Pengen nanya nominal tapi cukup kayaknya. Cukup lah. Cukup lah ya. Oke, kalau sekolahnya tadi itu Abang bilang tadi di luar kita ini sekitar 600. Iya, sekarang sekitar itu ya kayaknya ya. Kalau waktu zaman Bang Dika? 500. 500. 500 juta untuk langsung tuh setahun 8 bulan. Nggak tentu juga. Jadi proses penyelesaian pendidikan itu bukan dipatok dari berapa lama, 1 tahun 8 bulan atau 2 tahun. Itu kita harus kejar jam terbang yang harus kita raih gitu. Bisa aja kalau dia lama, tambah bayar lagi. Betul. Gitu. Bisa aja dia tadi yang kayak gue ceritain dari A1, A2 itu kan step by step tuh harus passing dulu kan. Bisa aja wah ini yang siswa yang ini memang belum mampu di jam ke-12 tambah lagi jamnya, otomatis waktunya dalam bulan kan pasti bertambah juga gitu. Ada beasiswanya nggak sih Bang untuk sekolah pilot? Kurang tahu, kayaknya sih enggak ya sekarang. Enggak ya. Karena mungkin udah banyak ya. Ya itu profesi pilihan lah ya, bukan yang dicari banget sama negara ya paling kayak gitu ya. Kecuali mungkin lo orang masuk AURI gitu ya, Angkatan Udara ya. Oke. Kalau sekarang itu yang di Jakarta kemarin sih, ini bukan kemarin, 2016 gue sempat cek harga di Halim itu sekolah pilot itu 850 sama tes kesehatan semuanya ya 1 miliar tipis lah gitu. Kalau kita berpikir sebagai orang yang moneter lah ya, artinya orang yang ngitung-ngitung gitu Bang, balik modal berapa tahun Bang jadi pilot?
gue sekolah nih 1M brek keluar, belajar terbang segala macam, balik ke gue lagi 1M tuh kira-kira berapa lama? Kalau 1 tahun ya, 1M. Terus kita anggapnya lulus langsung terima. Iya. Kalau itu. Kalau misalkan itu nggak maksudnya tahapannya nggak sesederhana itu ya. Iya betul. Karena yang pilot bukan cuma lo doang men gitu. Nah, jadi triknya itu bukan pikirin apa namanya setelah gue lulus gue balik modal gimana. Setelah gue lulus kalau gue nggak balik modal dalam waktu target yang gue sudah tetapkan, gue harus gimana. Oke. Lo harus punya plan B gitu. Iya iyalah benar-benar. Maksudnya kalau misalnya emang mau niat nyari duit setelah jadi pilot ya, pilot lo kerja sesuai dengan jam terbang lo buka usaha lagi gitu kan, buka bisnis lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang ya gila sih ya, udah mahal banget sih kalau gue lihat. Ya. Di perusahaan-perusahaan tadi kayak Singa gitu-gitu, termasuk yang tinggi juga bang. Gue ragu soalnya. Apanya tuh? Salary-nya? Ya cukup lah. Oke. Lumayan lah. Mungkin sebelum pandemi itu oke banget. Cuma kita waktu setelah pandemi ini, apalagi pas awal-awal pandemi itu berasa banget loh. Oh berasa berkurang juga ya? Berasa pasti banget ya. Itu. Perusahaan terbuka juga bilang ya kita begini-begini segala macam gitu ya. Insya Allah. Ya, bang, ya sebelum kita tutup, siap. Ya pesan Pak Dika nih, Pak Pilot untuk para netizen yang mau sekolah pilot apa bang yang harus dipersiapkan bang? Ya kalau teman-teman yang mau sekolah pilot pertama itu harus yakin dulu bener nggak passion lo di situ. Kalau saran gua dari gua sendiri nih ya, kalau niatnya untuk cari duit sekarang, kalau nggak terlalu cinta lo sama pekerjaan yang akan lo tekuni ini, sekian M itu mendingan lu buka usaha deh. Benar. Cuma kalau misalkan lu dari dulu udah pengen dan lu yakin dan lu siap ya. Go ahead man. Iya kan. Ya. Allah pasti ngejawab doa lu sama usaha lu nggak. Benar. Jadi kalau emang udah cita-cita, udah jangan mikirin duit baliknya. Yang penting punya lisensi, punya legalitas untuk terbang itu udah investasi yang cukup sebenarnya Bang ya. Ada frase yang keren waktu itu siapa instruktur gue bilang ya, do what you love and money will follow. Wis. Ya. Do what you love and money will follow ya, gitu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ya teman-teman semua di sini mindsetnya harus benar juga ya. Maksudnya kalau sekolah pilot ya namanya kita belajar. Iya. Duit tergantung gimana usaha kita mengelola ilmu kita gitu kan. Betul. Bisa jadi mungkin lo di pilot belum begitu tinggi nih gajinya, tapi lo mungkin jadi influencer juga nih, bikin edukasi tentang masalah penerbangan gitu-gitu, terus masuk duit itu bisa juga ya. Bisa juga. Kayak gitu bisa ya, juga. tergantung gimana peluangnya aja gitu ya. Iya. Dan usaha kita tentunya. Oke Marika, makasih banyak ya. Sama-sama. Ini Bang. informasinya Masya Allah membuat saya ingin bersekolah pilot lagi, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau ada referensi sekolah pilot di Jakarta yang oke menurut Bang Dika? Jakarta itu di mana ya sekarang ya? Kurang tahu deh kalau di Jakarta. Banyak sih, Cilacap sana banyak. Cuma kalau mau cari referensi yang lebih fair ya, silakan googling aja deh. Cuman kalau bisa ya masuk Curug deh. Itu udah paling bagus di Indonesia. Curug di Bogor itu? Di Curug di Tangerang itu loh Bang. Oke. STPI Curug. STPI Curug. Iya. Oke. Siap. Terakhir Bang Dika, ini saya tanya kepada semua narasumber sesuai dengan nama podcast ini. Bang Dika mau jadi apa? Mau jadi pilot. Masya Allah, tabarakallah. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?